Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Selamat pagi anak-anak. Ketemu lagi dengan saya Bapak Buyung Budiaman. Kali ini kita akan belajar materi tentang serangga ya di kelas 4 di SDN Cilangkap. Untuk itu mari kita simak baik-baik. Baik, pelajaran kita mulai. Pelajaran kali ini bertemakan semua tentang serangga. Dalam pembelajaran kali ini, tujuannya adalah pertama, siswa itu memahami pengertian serangga dengan tepat. Kemudian, siswa dapat mengetahui sejarah serangga dengan benar. Dan kemudian, siswa dapat memahami peran serangga bagi kehidupan manusia. Adik-adik pasti tidak asing dengan keberadaan serangga di kehidupan sehari-hari ini. Ya, salah satu jenis binatang yang memang mudah dijumpai di mana saja, sekalipun di sekitar tempat dudukmu itu. Ya. Hewan serangga tentu saja berbeda dengan hewan unggas, mulai dari ciri-ciri fisik hingga contohnya. Sudah jelas berbeda. Lalu, apa sih sebenarnya serangga itu? Bagaimana pula ciri-ciri dan contoh dari hewan serangga itu? Yuk simak ulasan berikut ini. Apa itu serangga? Serangga adalah hewan kecil yang memiliki 3 bagian tubuh, yaitu diantaranya kepala atau torak, kemudian memiliki abdomen atau tubuh tengah, di mana di sini terdapat tiga pasang kaki yang terhubung ke dalam kepalanya, memiliki mata yang majemuk dan memiliki sepasang antena. Ya, jadi seperti itulah serangga. Serangga disebut juga insekta, di mana termasuk salah satu kelompok hewan yang paling beragam, mencakup lebih dari 1 juta spesies dan menggambarkan lebih dari setengah organisme hidup yang telah diketahui. Jumlah spesies yang masih diperkirakan antara 6 hingga 10 juta dan berpotensi mewakili lebih dari 90% bentuk hewan yang berbeda yang berada di bumi, sehingga dapat ditemukan hampir di seluruh lingkungan meskipun hanya jumlah kecil yang hidup di lautan. Suatu hari, sejarah adanya serangga. Serangga mungkin pada awalnya sayapnya itu berevolusi sebagai perluasan kutikula yang membantu tumbuh serangga itu menyerap panas, kemudian baru menjadi organ untuk terbang. Begitulah serangga berevolusi, memungkinkan hewan itu meluncur dari vegetasi ke tanah atau bahkan berfungsi sebagai insang dalam serangga akuatik. Hipotesis lain menyatakan bahwa sayap serangga berfungsi untuk berenang sebelum mereka berfungsi untuk terbang. Itulah sedikit sejarah serangga. Ciri-ciri serangga. Pertama, tubuhnya itu dibedakan menjadi 3, yaitu kepala, dada, dan juga perut. Mulutnya digunakan untuk menggigit, mengunyah, menghisap, dan menjilat. Kemudian bentuk kakinya berubah sesuai dengan fungsinya. Pada kepalanya terdapat 1 pasang mata majemuk atau tunggal dan 1 pasang antena yang digunakan sebagai alat peraba. Tempat hidupnya di darat dan di air tawar. Sistem peredaran darahnya terbuka. Alat kelaminnya terpisah, jantan dan betina. Alat pencernaannya terdiri dari mulut, kerongkongan, tembolok, lambung, usus,
rektum, serta anus. Pada bagian mulut terdiri dari rahang, kemudian ada rahang depan, ada rahang belakang, kemudian serta bibir atas dan bibir bawah. Sistem pernapasan serangga. Peran serangga bagi manusia. Insekta atau serangga mempunyai peran yang sangat menguntungkan sekali bagi manusia. Tetapi ada juga yang bisa merugikan untuk manusia. Antara lain yaitu insekta atau serangga yang menguntungkan, yaitu insekta yang sangat menguntungkan terutama dari golongan kupu-kupu dan juga lebah. Sangat bermanfaat sekali bagi petani karena bisa membantu dalam proses penyerbukan bunga. Kemudian di dalam bidang industri, kupu-kupu, ulat sutra yang membuat kepompong bisa menghasilkan sutra. Insekta atau serangga yang merugikan, yaitu pertama bisa merusak tanaman yang dibudidayakan oleh manusia, contohnya belalang dan ulat. Kemudian bisa merusak bahan bangunan, contohnya kumbang kayu dan rayap. Kemudian bisa menularkan beberapa macam penyakit, contohnya lalat dan kecoa. Pertumbuhan serangga. Pertumbuhan tubuh dikendalikan dengan menggunakan acuan pertumbuhan dari berat badan. Biasanya dalam bentuk tangga di mana pada setiap tangga digambarkan oleh lepasnya kulit lama, di mana proses ini disebut molting. Hal itu karena pada setiap tahapan serangga tumbuh sampai di mana pembungkus luar menjadi terbatas. Selain ditinggalkan lagi dan seterusnya sampai sempurna. Ya, jadi begitulah pertumbuhan serangga. Lebih dari 800.000 spesies insekta sudah ditemukan. Terdapat 5.000 spesies sebangsa capung, kemudian 20.000 spesies sebangsa belalang, dan 170.000 spesies sebangsa kupu-kupu dan ngengat, 120.000 bangsa lalat dan kerabatnya, 82.000 spesies bangsa kepik, kemudian 360.000 spesies bangsa kumbang, dan 110.000 spesies bangsa semut dan lebah. Begitu banyak ya serangga itu. Demikian anak-anak materi dari Bapak, yaitu semua tentang serangga. Mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik ya. Bapak ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.